Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, di sini saya Zakaria Al-Ansori dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem ekskresi utama yang terdiri atas dua ginjal untuk menyekresi urin, yang kemudian ada dua ureter untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kemudian ada kandung kemih, tempat untuk urin dikumpulkan dan disimpan sementara. Kemudian uretra yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal terletak secara retroperitoneal pada bagian posterior abdomen pada kedua sisi kolumna vertebra. Mereka terletak antara vertebra torakal ke-12 dan lumbal ketiga. Ginjal kiri biasanya terletak sedikit lebih tinggi dari ginjal kanan karena letak hati. Pembentukan urin proses seluruhnya oleh nefron melalui 3 proses, yaitu filtrasi glomerulus, kemudian reabsorpsi tubulus, dan yang terakhir ada sekresi tubulus. Filtrasi glomerulus adalah sebuah proses pasif, yaitu tekanan hidrostatik yang mendorong cairan dan zat terlarut melewati suatu membran. Kemudian ada reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi tubulus adalah proses yang dimulai saat filtrat memasuki tubulus proksimal. Pada ginjal sehat, hampir semua nutrien organik seperti glukosa dan asam amino direabsorpsi. Namun, tubulus secara konstan mengatur dan menyesuaikan laju serta tingkat reabsorpsi air dan ion sebagai respon terhadap sinyal hormonal. Kemudian yang terakhir ada sekresi tubulus. Proses akhir pembentukan urin adalah sekresi tubulus, yang merupakan reabsorpsi balik yang penting. Zat seperti ion hidrogen dan kalium, kreatinin, amonia, dan asam organik bergerak dari darah di kapiler peritubulus menuju tubulus itu sendiri sebagai filtrat. Dengan demikian, urin terdiri atas zat yang disaring dan disekresi. Yang kedua ada ureter. Ureter membentuk cengkungan di media pelvis renalis pada hilus ginjal, biasanya sepanjang 25-35 cm di orang dewasa. Ureter terletak di jaringan penghubung ekstraperitoneal dan memanjang secara vertikal sepanjang otot psoas menuju ke pelvis. Setelah masuk ke rongga pelvis, ureter memanjang ke anterior untuk bergabung dengan kandung kemih di bagian posteroteral. Pada setiap sudut ureterovesika, ureter terletak secara oblik melalui dinding kandung kemih sepanjang 1,5 sampai 2 cm sebelum masuk ke ruangan kandung kemih. Yang ketiga ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ kosong yang terletak pada separuh anterior dari pelvis, di belakang simfisis pubis. Jarak antara kandung kemih dan simfisis pubis diisi oleh jaringan penghubung yang longgar, yang memungkinkan kandung kemih untuk melebar ke arah kranial ketika terisi. Peritoneum melapisi tepi atas dari kandung kemih, dan bagian dasar ditahan secara longgar oleh ligamen sejati. Kandung kemih juga dibungkus oleh sebuah fascia yang longgar. Dinding ureter mengandung otot polos yang tersusun dalam berkas spiral longitudinal dan sirkular. Kontraksi peristaltik teratur 1-5 kali per menit. Menggerakkan urin dari pelvis renalis ke vesika urinaria disemprotkan setiap gelombang peristaltik. Ureter berjalan miring melalui dinding vesika urinaria untuk menjaga ureter tertutup kecuali selama gelombang peristaltik dan mencegah urin tidak kembali ke ureter. Yang keempat atau yang terakhir itu ada uretra dan meatus. Uretra adalah sebuah saluran yang keluar dari dasar kandung kemih ke permukaan tubuh. Uretra pada laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan besar. Uretra pada
perempuan memiliki panjang sekitar 4 cm dan sedikit melengkung ke depan ketika mencapai bukaan keluar, atau meatus, yang terletak di antara klitoris dan lubang vagina. Pada laki-laki, uretra merupakan saluran gabungan untuk sistem reproduksi dan pengeluaran urin. Uretra pada laki-laki memiliki panjang sekitar 20 cm dan terbagi dalam 3 bagian utama. Uretra prostatica menjulur sampai 3 cm di bawah leher kandung kemih melalui kelenjar prostat ke dasar panggul. Uretra pars membranosa memiliki panjang sekitar 1-2 cm dan berakhir di mana lapisan otot membentuk sphincter eksterna. Bagian distal adalah cavernosa atau penis uretra sepanjang sekitar 15 cm. Bagian ini melintas melalui penis ke orificium uretra pada ujung penis. Itulah tadi penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi sistem perkemihan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.